Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asraruddin dan rekan saya. Filan Fernanda Banun. Jadi kami saat ini akan melakukan presentasi hasil wawancara bersama seorang entrepreneur, yaitu owner daripada toko Alfaza Donat. Berikut adalah sedikit profil dari sang entrepreneur ini. Nama beliau adalah Ratna Darise. Beliau ini seorang ibu rumah tangga atau ibu muda yang berkecimpung di dunia bisnis. Jadi beliau ini seorang business owner. Bidang usaha yang digeluti adalah toko kue donat kentang dengan nama Alfaza Donat yang sudah berdiri sekitar 13 tahun ya hingga saat ini. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan interview yang kami ajukan sepanjang melakukan wawancara bersama beliau. Ada sekitar 10 sampai 12 pertanyaan. Mulai dari hal apa yang mendorong beliau untuk memulai bisnis ini, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi sepanjang berbisnis, hingga di akhir beliau juga sempat memberikan nasihat ya kepada anak-anak muda seperti kami ini supaya berani untuk membuka usaha atau menjadi seorang entrepreneur. Pada saat memulai bisnis ini, saat itu beliau ingin sekali memiliki penghasilan sendiri, meskipun beliau ini sebenarnya istri dari seorang PNS ya, tetapi ada keinginan yang sangat kuat dalam hati beliau untuk bagaimana supaya bisa memiliki usaha sendiri untuk eh, membantu keluarga beliau, terutama ibunda beliau. Muncullah ide untuk melakukan usaha. Nah, beliau kemudian melakukan pencarian di internet. Semua beliau pelajari dari internet. Pada saat kami tanyakan apakah beliau memiliki skill di bidang kuliner atau tata boga, itu ternyata beliau tidak mempunyai basic itu. Semuanya dipelajari dari internet. Di dalam berbisnis tentunya ada banyak sekali tantangan yang dihadapi seorang entrepreneur. Seperti saat awal-awal membuka usaha ini, beliau kesulitan mendapatkan bahan baku yang sesuai resep. Jadi saat itu memang di Luwuk ini belum seperti sekarang ya. Masih jarang sekali toko yang menyediakan bahan kue yang lengkap, apalagi donat kentang dengan berbagai macam varian rasa. Itu kata beliau masih sulit untuk mendapatkan bahan baku. Kemudian karena yang beliau buat ini adalah donat kentang, ternyata banyak calon pelanggan yang masih asing dengan produk donat kentang ini. Nah, solusi yang beliau lakukan saat itu adalah untuk kesulitan bahan baku, beliau melakukan modifikasi resep dengan menyesuaikan bahan baku pengganti yang tersedia dengan tetap menjaga kualitas produk. Seperti kata beliau, misalnya tepung protein tinggi, itu beliau mengganti dengan tepung protein sedang tetapi dengan ukuran yang sudah disesuaikan. Kemudian tantangan calon pelanggan yang masih asing dengan donat kentang ini, beliau terus melakukan produksi dan berjualan. Kata beliau saat awal-awal itu sekitar 1 kilo bahan yang diproduksi atau setara dengan 10 box. Kemudian sedikit-sedikit bertambah hingga saat ini beliau sudah mampu menjual rata-rata sekitar 100 box per hari. Wah, sudah meningkat 10 kali lipat ya. Masya Allah. Tentunya dari tahun 2013 sampai saat ini sudah semakin banyak kompetitor di bidang usaha yang mirip. Nah, strategi yang beliau terapkan untuk mengatasi hal itu adalah konsisten dengan jam operasional. Toko Alfaza Donat ini mulai dari jam 9 pagi itu tetap konsisten buka, tidak bisa lewat dari itu. Bahkan kadang-kadang
dibuka lebih awal kalau ada banyak pesanan atau pre-order. Kemudian beliau secara masif melakukan iklan di sosial media. Itu rutin dilakukan setiap hari. Beliau posting jualan supaya menarik banyak pelanggan. Kemudian kadang-kadang di hari tertentu beliau menerapkan free ongkir atau juga free gift seperti teh gratis dan sebagainya. Jadi itu strategi yang dilakukan supaya terus meningkatkan penjualan di mana semakin banyak persaingan atau kompetitor bisnis. Kunci kesuksesan bisnis menurut owner Donat Kentang Alfaza itu yang pertama adalah disiplin, kemudian konsisten, dan tentunya kejujuran atau integritas. Itu benar sekali ya. Jadi disiplin itu adalah kemampuan kita untuk mengendalikan diri dan tetap melakukan sesuatu meski tidak termotivasi atau mungkin ada malas-malasan. Jadi kita harus disiplin. Misalnya malas untuk bekerja, kita lawan itu. Tetap harus buka, harus tetap produksi supaya terus bisa berjualan. Kemudian konsistensi. Konsistensi ini adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus dalam jangka panjang. Yang terakhir, kejujuran. Ya, ini memang modal yang paling utama ya sebagai seorang pebisnis atau apapun itu. Jujur adalah nomor satu. Harus dijadikan prinsip hidup itu. Ada beberapa tips juga yang diberikan oleh owner Alfaza Donat ini bagi orang yang mau memulai usaha. Yang pertama, sebelum memulai harus melakukan kalkulasi segala macam potensi dan resiko. Bahkan pesan beliau itu harus dicatat ya. Dicatat segala potensi, keuntungan, dan juga resiko kerugian yang mungkin akan didapatkan. Kemudian pesan beliau juga mulai saja dulu. Itu sejalan dengan yang kami dengar dari Om Bob Sadino, seorang entrepreneur nomor satu Indonesia saat itu, sudah almarhum. Kata Om Bob, bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dijalankan ya, bukan bisnis yang ditanyakan terus-menerus. Jadi harus mulai saja dulu. Kemudian kata owner Donald Alfaza, jangan takut untuk jatuh bangun dalam berbisnis, kecuali sudah tidak bisa bangun atau sudah meninggal. Nah, jadi itu ya, yang pertama kalkulasi segala potensi dan resiko, kemudian mulai saja dulu, dan jangan takut jatuh bangun, kecuali mati. Nah, untuk mengatur pemodalan, uh, owner ini memulai dengan modal yang kecil untuk awal dari membuka bisnisnya. Nah, untuk meminimalisir risiko kerugian yang akan dia risiko kerugian yang akan bisa jadi dialami. Nah, selain itu, dia juga mencatat semua pengeluaran dan pemasukan harian atau melakukan pembukuan agar dapat mengetahui perkembangan dari usaha yang dia jalankan. Nah, lalu seiring bertambahnya modal, seiring waktu dari hasil usaha yang dia jalani akan terus diputar kembali sehingga bisnisnya itu terus berkembang seiring waktu. Menjawab pertanyaan ini ada 3 poin yang dapat dijelaskan. Yang pertama adalah kerja sama tim dan saling percaya satu sama lain. Nah, di poin ini, owner itu menjelaskan tentang kerja sama tim dan saling percaya antara owner dan karyawan. Dia juga menyebutkan tentang bahwa usaha ini adalah usaha yang dibangun secara bersama-sama agar memupuk kerjasama dan rasa tanggung jawab serta saling percaya satu sama lain. Nah, poin kedua adalah memperkecil gap antara bos atau owner dengan karyawan. Nah, dalam poin ini menjelaskan bahwa antara owner dan karyawan itu mempunyai kerja yang hampir sama dan tidak ada jarak ataupun batas yang dapat menghambat kinerja ataupun hubungan antara owner dan karyawan dalam menjalankan atau untuk mengembangkan bisnis mereka. Nah, dalam poin yang ketiga adalah disiplin kerja. Nah, dalam poin ini maksudnya adalah jam kerja yang sesuai antara
karyawan dengan owner yang sesuai dengan apa yang sudah mereka sepakati. Contohnya di sini owner menyepakati dengan karyawan untuk toko itu tutup jam 5, maka pada pukul 5 tokonya itu harus sudah tutup atau karyawannya itu sudah harus pulang seperti itu. Jadi disiplin kerja dalam hal ini lebih ditekankan ke disiplin waktu. Dalam poin ini narasumber menjelaskan bahwa ada 2 kesalahan yang pernah dilakukan. Ini untuk secara garis besarnya. Yang pertama itu berdasarkan informasi dari narasumber pernah terjadi adonan rusak atau dikarenakan lupa menaruh ragi. Jadi untuk adonan kuenya itu jadi tidak mengembang. Nah, yang kedua adalah kesalahan orderan atau pesanan tidak diantarkan karena lupa diingatkan ke tim kerja atau karyawan. Karena di dalam bisnis ini ada beberapa karyawan yang ditugaskan, maka biasa terjadi antar karyawan itu lupa saling memberitahu bahwa ada pesanan dari customer. Contohnya customer itu memesan pada karyawan A. Beberapa saat setelahnya itu karyawan A itu ada keluar. Terus si customer itu datang ke toko sementara di toko itu ada karyawan B. Maka karyawan B ini tidak mengetahui bahwa ada pesanan dari si customer karena customer ini memesan kepada karyawan A seperti itu. Jadi adanya miskomunikasi atau kesalahan komunikasi yang terjadi antara sesama karyawan. Nah, itu adalah kesalahan yang paling sering terjadi di dalam bisnis ini. Nah, untuk pelajaran penting yang dipaparkan dalam wawancara ini yaitu komunikasi dan saling mengingatkan satu sama lain. Seperti di contoh kasus yang tadi, karyawan ini saling mengingatkan atau saling menginformasi agar tidak terjadi hal-hal seperti miskomunikasi, seperti kasus yang kedua ini, orderan atau pesanan tidak diantarkan karena lupa diingatkan ke tim kerja atau sesama karyawan, seperti itu. Untuk teknologi yang digunakan untuk mengembangkan usaha yang digeluti oleh owner in Alfaza Donat, yang pertama adalah memaksimalkan iklan di sosial media. Nah, salah satunya contoh itu adalah di Facebook ataupun di Instagram. Nah, untuk Facebook itu, yaitu Facebooknya adalah Alfaza Donat Look. Sementara IG-nya itu adalah @alfazadonatlook. Nah, itu adalah akun-akun sosial media yang digunakan oleh owner untuk mempromosikan uh, produk yang dijual atau yang dibuat oleh owner. Nah, yang kedua adalah bermitra dengan aplikasi ojol seperti Drive atau Maxim untuk delivery order. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk zaman sekarang banyak sekali mitra-mitra seperti tempat usaha yang bermitra dengan pusat layanan yang seperti delivery. Contohnya dalam kasus ini adalah Drive atau Maxim, di mana saat pengguna atau konsumen itu memesan melalui aplikasi Maxim ataupun Drive, mereka bisa memesan produk yang mereka inginkan hanya melalui layar handphone. Nah, lalu pihak dari yang melakukan pengantaran atau delivery ini mengambil pesanannya yang sudah masuk di Alfaza Donat. Jadi sistemnya itu saling menguntungkan antara aplikasi ojol atau mitra yang melakukan delivery order dengan pelaku usaha atau dalam hal ini adalah Alfaza Donat Lubuk. Di sini ada 3 poin atau 3 nasihat yang diberikan dari owner dari Alfaza Donat untuk anak muda calon entrepreneur. Yang pertama adalah berani memulai. Jangan malu untuk memulai dan menjalankan bisnis meskipun dari modal ataupun model yang kecil. Jadi, berani memulai sebuah bisnis walaupun peluangnya itu kecil, ataupun harus berani dalam mengambil sebuah kesempatan. Dalam hal ini adalah membuka sebuah peluang usaha, dan jangan malu untuk membuka usaha apapun itu, karena usaha-usaha kecil itu dapat menghasilkan sesuatu yang besar apabila kita menggelutinya secara disiplin. Nah, untuk yang kedua adalah mandiri dan tidak manja. Nah, di sini kita jangan bergantung pada orang lain. Walaupun kita mempunyai privilege yang diberikan oleh contoh seperti kerabat ataupun keluarga, nah, kita itu tidak boleh hanya bergantung kepada privilege itu. Kita harus mempunyai
jiwa-jiwa yang mandiri dan tidak manja, agar kita berani untuk memulai sesuatu yang baru atau membangun usaha. Yang penting usaha itu adalah milik kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah disiplin dalam mengatur keuangan. Jangan boros dan berfoya-foya. Nah, di sini maksudnya adalah disiplin dalam mengatur keuangan. Maksudnya kita itu dalam mengatur kondisi keuangan kita harus disiplin. Tidak boleh jika kita mempunyai uang lebih, kita langsung menggunakannya ke hal-hal lain ataupun yang tidak terlalu penting sebenarnya. Jadi, untuk sarannya itu, uang yang kita miliki atau modal yang kita dapatkan bisa diputar kembali agar mendapatkan hasil yang lebih dari modal yang kita tanamkan, seperti itu. Baiklah, sekian presentasi dari hasil wawancara kami dengan owner Alfaza Donat, dan terima kasih kepada owner karena sudah meluangkan waktu untuk kami wawancara. Dan jangan lupa, ingat donat, ingat Alfaza Donat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.